Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pada siang hari ini insya Allah kita akan meneruskan apa yang telah lalu. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang masalah jinayat, yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan, baik itu sengaja, tidak sengaja, ataupun seperti sengaja. Kemudian pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah hukuman yang lainnya, di mana hukuman pidana yang ada dalam Islam ada 3 macam ya, yaitu hukuman jinayat yang telah lalu berkaitan dengan masalah pembunuhan. Kemudian berikutnya adalah tentang masalah hudud, ya ini nanti insya Allah kita akan bahas. Kemudian juga ada hukuman yang bernama ta'zir. Taib. Untuk kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah kitab hudud, di mana hal ini hukuman ini, had ini adalah hukuman yang berbeda dengan hukuman jinazat maupun takzir, apalagi nanti ya. Baik. Kita lihat pengertian atau daripada hudud, had, baik secara bahasa maupun secara syarat. Al-hudud lughatan adalah al-man'u. Had di sini adalah hukuman had adalah berarti pencegahan atau menghalangi, terhalangnya. Artinya di sana menghalangi seseorang, ya di sini yamna'u afrad ghairil mu'arraf minadukhul fi. Seseorang yang tidak dikenal itu dilarang atau dicegah untuk masuk di wilayahnya, di dalamnya. Kalau misalkan di sana ada batasan, misalkan hududul ard atau hududul haram, jadi ada batasan tanah atau batasan misalkan tanah haram misalkan, maka orang yang melewati batasan itu berarti dia melanggar. Dan batasan disitulah yang artinya adalah mencegah seseorang supaya tidak masuk ke wilayahnya yang bukan miliknya, bukan daerahnya gitu. Kalau kita punya tanah, ada pembatasan, ada batasannya, itu entah dibatasi dengan pagar ataupun dengan tanda, itulah adalah had, batasan. Jadi supaya orang lain yang tidak memiliki haknya itu tidak bisa masuk dengan semena-mena. Baik, di sini juga begitu. Seseorang yang bukan misalkan bukan pasangan yang halal, maka juga tidak boleh melanggar atau memasuki wilayah yang diharamkan, seperti halnya orang yang sudah halal misalkan, seperti itu. Adapun secara syara, secara istilah adalah uqubah muqaddarah wajabat zajron an irtikabi ma yujibu. Jadi hukuman yang sudah ditentukan, muqaddarah, ditentukan oleh syari', ya, oleh Allah dan Rasulnya di sini, yang mana wajabat zajron, yang wajib hukumnya apa? Zajron, untuk mencegah seseorang an irtikabi ma yujibu, yaitu melakukan atau mengerjakan tindakan yang dilarang atau tindakan kriminal yang menyebabkan timbulnya akan adanya hukuman tadi. Jadi di sini hudud atau hukuman had ini adalah tujuannya supaya apa? Supaya seorang itu tidak sampai melanggar, tidak sampai melakukan apa yang menjadi akibatnya nanti itu adalah hukuman tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu dari segi maknanya. Kemudian kita lanjutkan tentang masalah matan isi ya, matan daripada Ibnu Abu Suja, bahwasanya di sana pertama kali dijelaskan adalah masalah had bagi pelaku zina, baik itu
zani ataupun zaniyah ya, karena sama hukumannya baik itu dia pezina baik laki-laki maupun perempuan. Wazani ala dzarbaini, di sini pelaku zina ya untuk yang laki-laki ada dua macam. Ini zani di sini juga walaupun tidak disebutkan zaniyah juga termasuk zaniyah, karena di sana juga dijelaskan bahwasanya zaniyah juga hukumannya sama seperti zani, baik itu perempuan ataupun laki-laki juga sama. Jadi hukuman atau pelaku perbuatan zina itu ada dua kategori. Yang pertama adalah muhson. Pertama adalah muhson. Muhson adalah orang yang sudah pernah nikah atau sudah nikah. Intinya seperti itu. Manistakmalat fi syurutul ihsan, yaitu nanti yang dikategorikan muhson adalah mereka yang memenuhi beberapa syarat muhson, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah ghairu muhson. Ghairu muhson artinya mereka yang belum pernah menikah. Man lam tastakmil fihi syurutul ihsan, yaitu orang yang belum terpenuhi syarat-syarat ihsan. Nanti akan dijelaskan apa saja syarat-syarat ihsan nantinya. Baik di sini. Oleh karena itu, apa konsekuensinya ini? Apa akibatnya atau hukumannya bagi kelompok ini? Yang misalkan kelompok muhson, berarti dia adalah fal muhsonu hadduhu rajam. Kalau dia kategorinya adalah muhson, maka dia hukumannya adalah dirajam, dilempari batu, yang mana batu itu juga tidak kecil dan tidak besar ya, jadi sedang-sedang sampai dia meninggal. Ini bagi yang muhson. Kelompok yang kedua yaitu yang ghairu muhson, itu yang belum pernah nikah. Apa hukuman hadnya? Yaitu hadduhu mi'atu jaldah, dicambuk 100 kali. Hadduhu mi'atu jaldah, cambukan ya. Kemudian wa taghribu amin ila masafatil qasri. Yang kedua, di samping dia terkena hukuman hadnya itu cambuk sebanyak 100 kali, yang kedua adalah diasingkan selama setahun. Yaitu jaraknya seseorang itu kapan boleh jaraknya itu seperti halnya orang boleh mengqashar sholat ataupun dia tidak melakukan puasa. Kira-kira berapa jaraknya kalau orang boleh mengqashar sholat atau dia boleh tidak berpuasa dalam artian safar? Di sana sebenarnya ada juga pada khilaf ya. Ada yang mengatakan kalau jumhur ulama itu dia sudah kebanyakan mengatakan adalah berapa? 85 kilo, tidak salah. 85 kilo. Kalau Imam Abu Hanifah dia boleh seorang itu mengqashar sholat atau tidak berpuasa manakala safarnya itu adalah menempuh yaitu selama 3 hari 3 malam. Itu Imam Abu Hanifah. Namun di sana juga ada yang mengatakan seseorang itu boleh qashar sholat ataupun tidak berpuasa manakala bepergiannya itu secara uraf, secara adat adalah ya bisa disebut dengan safar. Jadi bisa disebut dengan safar, tidak dikatakan saya pergi misalnya ke sana gitu, tapi saya safar ke sana. Urufnya ini adalah berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kalau di sana ada yang menjelaskan, misalkan kemungkinan ya ada jaraknya mungkin kalau urufnya itu mungkin 3 farsah atau mungkin sekitar 15 kilo. 15 kilo itu bisa jadi dikatakan safar. Mungkin enggak? Mungkin saja kalau misalkan dia tempatnya di pegunungan atau yang ditempuh dengan jalan kaki ya. Jalan kaki saja kalau keadaannya terjal turun naik di pegunungan 15 kilo jauh juga jadinya gitu. Namun kalau kita berada di tempat yang dataran rendah yang rata, banyak transportasinya ya
tidak jauh, mungkin 5 menit sudah nyampe, 10 menit sampai gitu kan. Maka ini adalah tergantung urufnya. Mungkin kita bisa kembalikan kepada uruf yang saat ini. Kalau kita jaraknya 85 kilo misalkan dari Jakarta ke Bogor misalkan, itu dikatakan safar nggak? Ya sebenarnya kembali kepada apa ya, apa yang bisa kita katakan. Kalau misalkan kita mengikuti jumhur ulama, lewat dari 85 kilo boleh saja kita katakan adalah safar. Namun kalau kita katakan sudahlah dekat dan kita tempuhnya dengan transportasi yang sangat mudah, terjangkau dan tidak memakan banyak waktu, mungkin 2 jam sudah nyampe, ya sudah kita anggap biasa saja, tidak safar, itu pun juga tidak mengapa. Baik, kita kembali ke sini. Itu tadi ya tentang masalah diasingkan selama setahun dan jaraknya itu seperti halnya jaraknya orang melakukan safar. Baik. Kemudian di sini ini syarat-syarat seseorang itu adalah termasuk muhson ya. Muhson. Di sini adalah yang pertama itu adalah berakal atau terbalik ya. Di sini ya buluk ya, balik dulu. Balik, kalau seseorang misalkan perbuatan itu dilakukan oleh anak yang belum umur ya, atau masih anak kecil, dan itu belum bisa dikatakan dengan terkena hadnya di sini. Jadi syaratnya belum terpenuhi. Kalau dia masih anak kecil, ya mungkin dikasih kalau anak kecil mungkin ya pengertian atau apa yang itu bukan termasuk hukuman had. Syaratnya adalah sudah balik. Kemudian yang kedua adalah berakal. Ini al-aql. Kalau dia orang gila, orang melakukan perbuatan zina, ya nauzubillah ya, maka itu pun juga masih belum dikatakan, belum bisa dikategorikan dia masuk terkena hukuman had, karena ya orang gila ya. Ya mungkin hukuman yang lainnya gitu. Nah, hukuman yang lainnya itu nanti masuknya kepada takzir, ya tergantung pada pemimpin ataupun pengadilan ataupun ya orang atasan gitu kan yang mengadil itu nanti. Tapi tetap harus ada sanksinya, harus ada hukumannya supaya supaya jera dan supaya ada semacam pendidikannya gitu ya gitu. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah huriyah, merdeka. Jadi kalau misalkan dilakukan oleh orang budak, begitu laki-laki atau perempuan, dan itu misalkan muhson, maka hadnya juga belum bisa ditegakkan karena syaratnya harus dia merdeka, bukan seorang budak. Yang keempat adalah wujudul wati'i fi nikahin sahih. Ini sudah pernah menikah secara sah, sudah pernah menikah. Jadi muhson itu adalah mereka yang sudah pernah menikah dan melanggar larangan Allah. Maka ini adalah syarat-syarat ihsan. Baik. Kemudian tadi berarti kalau waru muhson di sini adalah mereka yang belum terdapat syarat yaitu menikah. Artinya kalau dia belum menikah maka maksudnya dia waru muhson. Baik. Kemudian selanjutnya adalah ini. Adapun untuk masalah had yang lainnya, tadi tentang masalah muhson, orang yang sudah menikah, dan ghairu muhson yang belum menikah. Hadul abdi wal amah, yaitu hadnya seorang budak laki-laki dan perempuan. Apa hukumannya jika dia melakukan perzinahan? Misalkan wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu hadil hur. Nih, had keduanya, had bagi seorang budak hamba saya laki-laki dan perempuan itu adalah setengah daripada hadnya orang yang merdeka. Kalau orang merdeka yang ghairu muhson, yang belum pernah menikah, maka hadnya adalah misalkan 100 cambuk, 100 kali dicambuk, maka setengahnya adalah 50 kali cambukan, 50 kali. Jadi sini dibedakan, yaitu
bahwasanya untuk hadnya seorang hamba dan seorang hamba saya itu adalah setengahnya hadnya bagi orang yang merdeka. Idza zana arokik julita khamsina liqaulihi ta'ala falahin nisfu ma 'alal musonati minal adab. Ini adalah sebagai apa namanya syahid atau dia sebagai apa namanya dalil ya bahwasanya seorang hamba saya itu dijilid 50 apabila dia melakukan perbuatan zina. Falina nisfu ma 'alal musonat, yaitu bagi mereka itu budak ya, itu adalah setengah orang yang muson, jadi setengah daripada orang yang sudah musonat. Ini berkaitan dengan masalah hadnya habet dan amah. Kemudian di sini Abu Sufyan juga melanjutkan tentang masalah had perilaku yang lainnya ya, seperti halnya perilaku yang sedikit menyimpang seperti hukum liwat atau homoseks ya. Homoseks di sini belum menyebutkan di sini hukum liwat wa idyanil bahaim ka hukmi zina. Hukum liwat wa idyanil bahaim ka hukmi zina. Jadi hukum orang melakukan perbuatan homoseks ini liwat di sini apa liwat? Al-watu fi duburi dzakarin au unsa ajnabiyah. Kalau lihat di catatan kaki di matan Abu Suja apa namanya, yaitu menggauli, yaitu duburnya laki-laki ya, kemudian atau perempuan yang ajnabiyah, ini adalah liwat. Kemudian wa ityanul bahaim ka hukmi zina, kemudian mendatangi apa namanya hewan seperti halnya hukumnya adalah hadnya adalah had zina. Di sini dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar ya, saya nukil sedikit saja. Man lato aiman ata zakaron fi duburihi wa huwa min ahli hati zina. Jadi orang yang melakukan apa namanya liwat, berarti orang yang mendatangi laki-laki di duburnya, maka dia adalah termasuk golongan apa ahli had zina. Dia terkena hukuman seperti halnya zina gitu ya. Jadi hukumannya berat ya, hukumannya berat. Kemudian adapun untuk mendatangi hewan atau dia apa namanya menggauli hewan ya, misalkan wa ma ityanul bahaim fa haramun mutqatan. Di sana dijelaskan di dalam Kifayatul Akhyar bahwasanya mendatangi hewan yaitu dia melakukan itu ya, maka itu adalah haram secara mutlak ya, qat'an secara pasti haram juga, dilarang. Li'annahu fahisah qila yuhaddu hadza zina nih. Karena hal itu adalah perbuatan fahisah, perbuatan jelek ya, buruk, tercela. Maka dikatakan di situ hadnya adalah seperti hadnya orang yang melakukan perbuatan zina. Namun di sana juga ada perkataan Ibnu Abbas ya, saya nukil sedikit. Ibnu Abbas dia mengatakan laisa alaman atal bahima hatun. Di sana Ibnu Abbas mempunyai pendapat yang lainnya. Orang yang tidaklah orang yang mendatangi bahima itu terkena hukum had, tapi hukumnya adalah takzir. Nanti akan dijelaskan hukum takzir. Jadi mazhab yang lainnya ataupun pendapat yang lainnya itu mengatakan orang yang mendatangi hewan itu bukan terkena had, tetapi terkena hukum yang lainnya. Bukan terkena hukum hadnya zina, tetapi had yang lainnya, yaitu takzir. Kemudian berikutnya ini masalah tentang takzir. Takzir artinya di sana dijelaskan di dalam catatan kakinya ukubah war muqaddarah, yaitu hukuman yang tidak ditentukan, hukuman yang tidak dinaskan. Takzir di dalam hukum syara'. Jadi hukuman yang belum ada ketentuan dari syari', dari Allah. Bal mauqulah ila ra'yi imam, tetapi dikembalikan atau dilimpahkan, diserahkan kepada pendapat pemimpin, pendapat seorang imam atau pendapatnya hakim. Hal itu jika dia sampai kepada hakim, maka terserah hakim nanti akan memberikan
hukuman ini berkaitan dengan masalah takzir, artinya yang selain daripada had yang sudah ditentukan itu adalah nanti takzir. Misalnya di sini masalah takzir adalah waman wati'a fima dunal farj uzira. Barang siapa yang mendatangi atau menggauli ya yang bukan farjinya, maka itu terkena takzir. Terkena takzir artinya orang yang orang yang melakukan perbuatan zina namun tidak di farjinya, maka dia ditakzir. Ini idza wati'a ajnabiyah fima dunal farji uzira wal yuhad. Apabila seorang itu menggauli perempuan ajnabiyah yang bukan yang tidak pada farjinya, maka terkena takzir dan tidak dikenai had seperti halnya had zina, namun hukumannya adalah berupa takzir, bukan hukuman had yang ditentukan. Baik. Kemudian ketentuan berikutnya adalah wala yabluhu bitakzir adnal hududi ini. Dan takzir di sini tidak boleh sampai pada batasan had yang terendah. Apa di sini? La yujalat ahadun fauqa asrati aswatin. Jadi seseorang itu tidak boleh dicambuk di atas 10 cambukan. Illa fi hatin min hududillah, kecuali kalau itu maksudnya terkena hukuman had. Karena ini adalah takzir, maka tidak boleh melebihi atau di atas daripada 10 cambukan. Ini adalah ketentuan daripada takzir. Artinya takzir di sini hukumannya adalah pertama di mauqulah ila ra'yil imam, diserahkan kepada pemimpin atau diserahkan kepada hakim, namun nanti berapa hukumannya atau seberapa hukumannya, beratnya hukuman itu adalah tidak boleh seperti halnya hukuman had zina ataupun had yang lainnya. Jadi harus di bawahnya, tapi tetap harus ada hukuman harus ada sanksi, yaitu berupa takzir, supaya ya sebagai supaya mereka itu merasakan bahwasanya ini adalah akibat atau sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka jangan sampai mengulangi ataupun jangan sampai melakukan perbuatan yang berdosa. Ataupun untuk hikmah adalah untuk orang yang lainnya supaya mereka mendapat perhatian dan supaya dia mengingat bahwasanya nanti dapat hukuman jika melakukan perbuatan yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh Allah. Baik. Jadi ini yang mungkin secara ringkas adalah tentang masalah had. Di sini adalah kita membahas masalah tentang hadnya orang yang berbuat zina, ataupun nanti had masalah menuduh zina dan lainnya insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di lain waktu. Mungkin jika ada yang bertanya mungkin saya persilakan, jika tidak kita cukupkan di sini terlebih dahulu aja. Insya Allah sudah paham ya? Insya Allah sudah paham. Sudah. Baik. Jika sudah, saya kira cukup di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa keluar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Baik.